Bertemu teman yang lama tak bersua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Sambutlah salamku kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka diseminasi oleh fasilitator kita Ibu Rosmailani Simamora. Dan selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rao yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini dan ada sebagai pembuka acara. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan membacakan susunan acara kita untuk malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rao, yaitu Bapak Salamuddin SPDMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bergabung pada Zoom meeting dalam rangka untuk fasilitator Lani. Dan juga salam dan salam kita kirimkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Rao dan teristimewa untuk Bu Lani dan juga Ibu Fitrina. Dan kalau Ibu Fitrina tadi Bapak Pantun, Pak Anta, kalau Pak Pantunku kurang paham. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini pertama sekali kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Lani Simamora yang telah berkenan untuk memfasilitasi kita dan juga mewadahi kegiatan ini sehingga pengetahuan kita ataupun pengalaman kita bertambah insya Allah ke depannya terkait dengan budaya positif nanti. Dan juga terima kasih kepada Ibu Fitrina Santi yang telah berkenan menyempatkan keluangkan waktunya untuk kita semua dalam hal sebagai moderator. Mudah-mudahan acara kita ini nanti berjalan dengan baik, lancar, dan juga sesuai dengan tujuan yang diharapkan kita semua insya Allah nanti tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini perlu kami sampaikan, tentunya seorang guru itu belajar sepanjang hayat seperti itu. Jadi kita selalu upgrade dan update pengetahuan kita, apalagi sekarang pemerintah sedang menghadirkan platform mereka belajar. Nah, jadi kami berharap melalui Zoom meeting pada malam ini kita mengikutinya dengan baik dan serius dan bisa menambah wawasan kita semua. Insya Allah ke depan sekolah kita lebih baik, terkhusus pada budaya positif kita. Budaya positif yang berpihak kepada siswa, sehingga nanti potensi siswa bisa kita kembangkan dan juga hubungan psikologi antara guru dan siswa bisa terkoneksi sehingga pelajaran yang menyenangkan bagi kita semua yang bisa kita ciptakan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu kita sangat singkat sekali, saya dapat
kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung, terkhusus kepada Ibu Lani dan Ibu Fitrina Susanti. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka berpantun Pak Salam. Saya ulang lagi pantunnya. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala. Semoga acara kita ini diridhoi. Dan terima kasih banyak Pak Kepala. Ya Bapak, amin. Acara selanjutnya adalah diseminasi pemahaman modul 1.4 oleh Ibu Fasilitator Rosmailani Simamora, CKP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Pasaman dari SMP Negeri 2 Rau. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat seluas-luas. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti, yang ikut tulis saja nama di kolom chat. Saya akan mencatat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini karena link absen tidak kita sediakan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Rosmailani. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Fitrina Susanti selaku moderator. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa berbagi ini. Dan yang paling istimewa adalah kepada teman-teman, guru-guru, rekan sejawat, juga para kawan-kawan dan juga sanak saudara saya yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan saya berbagi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih banyak saya ucapkan atas waktunya. Selanjutnya mari bersama-sama kita ucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama-sama belajar menimba ilmu di ruang Zoom kita ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga beliau memberi kita syafaat kelak di hari akhir. Baik Bapak Ibu, saya selaku CGP Rekognisi Angkatan 10 Guru Penggerak dari Kabupaten Pasaman, terkhusus berasal dari SMP Negeri 2 Rau, pada kesempatan ini akan berdiseminasi pemahaman budaya positif yaitu pada modul 1.4. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini adalah profil saya ya, diseminasi pada budaya positif. Dan saya akan melaksanakan ini pada hari ini Selasa 28 Mei 2024. Semoga lancar dan kita sehat dan juga bersemangat. Selanjutnya mari kita saksikan dulu video inspiratif berikut. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। एक मिनट
चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो हिंदुस्तान चले सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उठा न करे सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उठा न करे ऊपर पे पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो सबसे पाँव रखो और बढ़ के चलो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi setelah menyaksikan video tadi, bagaimana seorang anak kecil tersebut telah bertingkah untuk berbuat sesuatu kepada kita. Kira-kira saya mau mendengar pendapat Bapak Ibu. Bagaimanakah kira-kira guru mendidik anak tersebut? Dan yang mau berpendapat, saya undang untuk buka mic-nya dan menyampaikan pendapatnya. Persilakan. Bu, Pak. Baik, kita sudah melihat tadi, menyaksikan bersama-sama video tersebut, di mana ada sebatang kayu yang ada di jalan, dan begitu banyak orang dewasa, dan diantaranya adalah para pejabat, orang yang intelektual, namun tidak ada yang tergerak untuk melakukan perubahan terhadap suasana yang terjadi di sana. Namun anak kecil tadi yang merupakan anak SD, mungkin kalau kita takar kelas 1 atau kelas 2 SD, dia mempunyai keinginan untuk merubah suasana tersebut dari suasana chaos, kacau, dan dia membuat suasana itu menjadi damai dan mengajak dewasa mana untuk segera bertindak. Nah, seperti inilah murid-murid yang kita inginkan, saya rasa kita inginkan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di daerah kita ini bisa tergerak untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas sudah menonton video tadi. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, oke, sudah kelihatan lagi kah layar saya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam ini dalam sekitar 90 menit ke depan adalah pertama, disiplin positif, kedua, nilai-nilai kebajikan universal, tiga, teori motivasi yaitu hukuman dan penghargaan, lalu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi.
Nah, disiplin positif ini kita akan membuat sesuatu perubahan paradigma di mana kita nanti akan mencoba melakukan ini, yaitu robeklah secari kertas. Misalkan ini Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu merobek secari kertas, lalu tulis sesuatu yang berharga di dalamnya. Genggamlah kertas tersebut dalam sebuah kepala. Nah, kita bayangkan kita melakukannya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, teman Anda ingin mengetahui apa yang Anda tulis. Caranya dilakukan adalah mungkin membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke. Oh, Bu Pit, ada yang angkat tangan, Bu Pit? Oke, ini ada yang Baik Ibu, terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin jika di dalam kepalan tangan saya itu adalah sebuah rahasia, maka jika rahasia yang ada di dalam kepalan tangan saya itu tidak mengganggu privasi seseorang dan tidak melanggar etika rahasia, mungkin saya akan membuka kepalan tangan tersebut. Tetapi jika rahasia yang ada di tangan saya itu mengganggu serta membahayakan privasi seseorang, saya tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Sekian, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih kepada Ibu Fauziah ya. Berarti Ibu Fauziah akan ada dua opsi. Mungkin akan membuka jika tidak membahayakan diri ataupun orang lain, dan juga mungkin tidak akan membuka jika itu akan membahayakan diri orang lain. Nah, jadi di sini ada dua opsi. Kira-kira ada lagi kah yang mau berpendapat? Oke, kalau untuk sementara itu dulu. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Kalau kepalan tangan itu sebenarnya adalah kalau kita itu kan rahasia. Memang kalau menurut kita apakah orang bisa mengontrol kita? Kalau kita masih bisa dikontrol oleh orang lain, itu berarti atas under the situation, maksudnya atas kondisi sesuatu. Kan Ibu Fauziah tadi berkata, saya akan membuka jika itu tidak membahayakan orang lain. Oke, Ibu Sri Wahyuni, ada raise hand tadi. Silakan Ibu Sri Wahyuni. Iya, silakan Ibu Sri Wahyuni. Halo Bu Yuni. Kita lempar Ibu Yuni. Baik. Nur Asia. Ya, silakan Ibu Nur Asia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba memberikan atau pendapat dari saya. Terus terang, kita teringat lagi di pembelajaran CGP kita ya, Bu Fitrina. Baik, Bu. Kalau di andainya tangan kita yang tertulis di tangan kita itu adalah sebuah rahasia, saya akan tetap tidak akan mau dirayu atau bagaimanapun caranya, karena yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi kalau memang betul-betul rahasia, saya akan berpegang teguh tidak akan memberikan atau memberikan jawabannya
kepada orang lain. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Asia. Berarti Ibu Nur Asia ini teguh ya, teguh pendirian. Kalau Iya. pendapat Ibu yang tadi dia demokratis. Iya. Jadi under the situation ya. Nah, Iya. bagaimana ya itu tergantung kita pribadi masing-masing ya. Oke, Iya. boleh teguh pendirian, boleh juga demokratis. Oke, terima kasih Oke. banyak atas pendapatnya di forum ini. Nah, Ya, Bu. kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia permasalahan tadi. Perubahan paradigma teori kontrol, namanya teori kontrol. Ilusi kontrol, bahwa itu hanya adalah suatu ilusi, di mana nanti kira-kira ilusi guru bisa mengontrol murid. Seperti tadi, bisakah orang lain membujuk kita, menghardik kita, mengancam kita, nah gitu. Jadi kalau memang itu diterapkan oleh guru, bahwa guru bisa mengontrol muridnya, itu adalah suatu ilusi. Lalu ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi bahwa itu bukan nyata. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif juga itu adalah suatu ilusi juga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini ibaratkan kita guru, sebenarnya ilusi bahwa kita bisa memaksa orang lain. Itu mereka lakukan karena terpaksa saja. Mungkin menghindari hukuman, mungkin juga ingin mendapatkan penghargaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi itu adalah teori kontrol. Selanjutnya, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harapkan orang mempunyai pandangan yang sama. Tapi kalau kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak memaksa orang, tapi kita yang berusaha memahami orang lain. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu yang kalau kita guru, kita lihat anak murid kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, pasti dia punya tujuan. Dia bergerak kian kemari, dia ngomong tiap sebentar, itu pasti dia mempunyai tujuan. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Lalu orang lain bisa mengontrol saya di kejadian tadi. Nah, kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Ibu Nur Asia tadi sudah memakai teori kontrol, ya. Sedangkan Ibu yang satu lagi, Ibu Fauziah, itu masih memakai stimulus respon karena masih beranggapan bahwa dia adalah dari sisi demokratisnya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain itu merasa terpaksa untuk dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sebagai seorang guru gagal membujuk murid-murid kita, maka kita akan memaksa mereka. Kemudian inilah lahirlah dari teori kontrol tadi, atau teori pilihan itu yang digagas oleh Dr. William Glasser yang namanya disiplin positif. Nah, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Ini teori yang tadi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, di mana ada teori motivasi di sini. Motivasi sudah terbagi dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Dengan motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman. Anak menghindari hukuman, maka dia akan melakukan sesuatu yang kita minta. Namun ada juga anak yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Mungkin berbentuk pujian, mungkin berbentuk hadiah. Nah, itu artinya dia melakukan berdasarkan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Kemudian ada juga motivasi intrinsik, di mana dia ini berlaku adalah karena untuk menghargai dirinya sendiri. Dia sadar aja, motivasi timbul dari dalam dirinya. Mengapa motivasi timbul dari dalam dirinya? Karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini sudah dibuat menjadi suatu keyakinan. Nah, kalau di sekolah, mungkin kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas. Nah, motivasi intrinsik ini, inilah yang kelak akan melahirkan sebuah kata disiplin. Kalau dia sudah memiliki motivasi intrinsik ini, dia akan menjadi orang yang berdisiplin. Selanjutnya, menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Yang ini disebut dengan win-win solution. Lalu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Di mana nanti kita bisa berperan sebagai penghukum, bisa juga pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan paling baik adalah manajer. Nah, kalau kita sebagai guru berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka ini akan dilakukan anak untuk menghindari hukuman. Sedangkan bila kita berperilaku sebagai teman, ini berposisi sebagai teman bagi anak, pemantau bagi anak, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan kalau kita berperilaku sebagai manajer, nah disinilah melahirkan anak untuk menghargai dirinya sendiri. Sehingga kalau kita sebagai manajer, guru sebagai manajer, ini akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Insya Allah kita akan melihat nanti ini contohnya, dan ini posisi kontrol juga nanti kita akan melihat videonya. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mengapa ini terjadi? Setiap orang memiliki gambaran lain terhadap dunia karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang membuat kita berbeda pandangan. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Bertahan hidup, yang menyangkut makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Lalu penguasaan. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan inilah mungkin yang banyak kita temukan nih pada anak-anak kita. Karena orang tua sibuk, mulai pagi subuh udah pergi ke sawah, ke ladang ya di daerah kita Bapak Ibu. Pagi-pagi sudah ke ladang, bahkan ada anaknya yang tinggal di rumah, mereka sudah di ladang. Di daerah kita banyak ya Bapak Ibu. Pergi ke ladang, ke Maroken, menanam jagung di sana, anaknya tinggal di rumah. Nah, inilah mungkin mereka kurang kasih sayang dan diterima sehingga mencari-cari perhatian kita di sekolah, mencari kasih sayang kita. Lalu ada yang ingin kesenangan dan ada juga kebutuhan akan kebebasan. Apakah mana disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato.
Nah, maksudnya disiplin diri adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi dia mendisiplinkan dirinya untuk mencapai sebuah tujuannya. Dan tujuan itu adalah yang dia anggap sangat berharga. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini menurut kita. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah disebut disiplin, maka orang akan merasakan sesuatu ketidaknyamanan di dalam hatinya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebiasaan global, bergotong royong, dan kreatif. Maaf Bapak Ibu. Nah, teori motivasi atau hukuman yang penghargaan juga. Nah, ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi, maka orang akan bertanya, anak akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini kalau dia berasal motivasi eksternal. Kalau kita melakukan tindakan hukuman, dia akan bertanya. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari satu institusi, misalnya kita guru, kita ingin mendapatkan imbalan dari misalnya kita tentu dari pimpinan atau juga dari teman-teman kita. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang sering keluar di benak-benak kita nih. Itu berarti kita masih memiliki motivasi eksternal. Nah, kita coba untuk memiliki yang ini, yang paling mantap ini adalah motivasi internal, yaitu kita berlaku untuk menghargai diri kita sendiri. Pertanyaan yang keluar di benak kita adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Lalu dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu Bapak Ibu tidak selamanya memberi dampak yang positif. Penghargaan bisa juga memberi dampak yang negatif jika itu berlangsung berulang-ulang atau sering atau rutin. Nah, apakah efek samping dari sebuah penghargaan? Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan bisa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan kadang tidak efektif, dan juga kadang-kadang penghargaan bisa merusak hubungan. Mungkin dalam suatu pemberian penghargaan, di mana nanti item-item yang diberikan itu tidak valid, ya. Mungkin melihat dari subjektifnya, maka hubungan kita sesama guru bisa saja rusak karena penghargaan tersebut. Selanjutnya, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru, tadi kita sudah bicarakan bahwa ada sebagai posisi kontrol yang 5 tadi. Nah, kalau kita menghukum anak
atau itu merupakan suatu konsekuensi, kita lihat dulu bagaimana relasinya. Apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi dari perlakuan kita. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini dicatat di dalam buku karena anak itu terlambat ke sekolah. Nah, ini kita nyatakan sebagai hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, dia lari, lalu karena apa dia lari? Karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misalnya ini ya, tidak menggunakan masker. Atau kita minta mereka push up 15 kali karena tidak bawa buku atau terlambat. Nah, ini termasuk juga hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada seorang anak mencoret-coret buku temannya, maka kita memintanya untuk mengganti kertas tugas tersebut. Nah, ini kita anggap konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini menanggalkan sepatunya ya Bapak Ibu. Tidak mengenakan, berarti dia tidak mengenakan sepatu sebenarnya ini. Seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan ini pernah juga terjadi di sekolah. Di saat anak memakai sandal, di saat anak memakai sepatu, sepatunya itu bukan sepatu sekolah, sepatu yang untuk menggaya-gaya, maka kita suruh lepaskan. Ternyata Bapak Ibu yang kita lakukan itu adalah sebuah hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita banding ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah, hanya lari saja. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau hukuman itu tidak ada relasi sama sekali antara tindakan dan apa yang dilanggar. Ini terlambat, disuruh mencatat. Apakah ada efeknya mencatat dengan keadaan terlambat? Nah, kalau kita lihat ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kita sebut konsekuensi. Karena biasanya kalau pelajaran PJOK itu akan ada pemanasan. Biasanya anak-anak murid kita akan berlari. Itu sebabnya konsekuensi disebut pada hal ini karena ada hubungan. Jadi kesimpulannya, kita kalau dalam memberikan suatu tindakan hendaknya kita korelasikan antara kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang kita berikan pada anak. Nah, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak hanya fisiknya, batinnya juga. Terkadang kita mau juga cubit, kadang kita mau juga menarik kupingnya. Itulah hukum. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Maksudnya, anak harus melakukannya, tapi setelah ada kesepakatan kita terlebih dahulu. Atau kita sebut juga nanti aturan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kalau jangka waktu lama, kita mungkin ingat ketika kita SD, kita mungkin pernah SMP atau SMA, semasa kita mengikuti persekolahan dulu,
Mungkin kita pernah dimarahi oleh guru. Dan sampai sekarang kita masih mengingatnya. Itu tandanya bahwa kita itu saat itu merasakan sakit, baik di fisik ataupun di hati kita. Sedangkan kalau konsekuensi itu hanya jangka waktu pendek, kita mengabaikan saja. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ini akibat kita memperlakukan dia dengan keras, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kita hukum dengan keras, maka anak akan membenci suatu kedisiplinan. Coba kita mengingat Bapak Ibu, mungkin anak-anak yang kita hukum itu ke itu juga orangnya. Yang terlambat itu ke itu juga orangnya. Yang enggak membuat PR itu juga orangnya. Karena apa? Mereka udah terbiasa dengan hal itu. Akhirnya dia membenci disiplin. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena kita membuat konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid-murid kita. Lalu pada teori hukuman ini, pada perlakuan hukuman ada unsur paksaan. Sedangkan konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mungkin ada kalanya dia menyalahkan dirinya, sehingga dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu adalah bentuk dari konsekuensi. Lalu konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi, konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena takut dihukum, anak akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Sehingga mungkin juga terjadi nanti nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang dilanggar. Misalnya, dia akan berkata bohong untuk menyembunyikan kesalahan yang dibuatnya. Sedangkan di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out karena ada konsekuensi ini. Nah, ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Di mana kalau identitas gagal itu adanya terdapat hukuman, sedangkan identitas sukses yang melahirkan kata disiplin itu akan dilakukan melalui konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, sesuatu ini tadi sudah kita bacakan sebagian. Kita lihat di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita tidak memaksakan pada anak, tetapi kita memberi mereka pilihan sendiri apa yang mau mereka lakukan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Lalu anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia menguatkan. Memang jangka waktunya panjang. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan di restitusi, korban dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukan anak akan mendapatkan ganti. Di hukuman tadi, anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid, anak tidak dibuat nyaman, sedangkan restitusi, anak mendapat penguatan. Jadi di restitusi ini, banyak yang akan kita dapatkan. Tidak hanya untuk ketenangan batin kita sebagai guru, tapi juga kenyamanan bagi anak. Nah, ada satu kalimat di sini yang sering kita gunakan. Peraturannya adalah kamu harus, nah kata-kata seperti ini. Sedangkan di konsekuensi kita menggunakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Lalu kita masih memberikan ucapan terima kasih kepada anak. Sedangkan restitusi akan kita bertanya, apa yang kamu yakini?
Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan terakhir ini, murid akan membenci peraturan di bagian hukuman, di identitas gagal, sedangkan di konsekuensi, anak menghormati peraturan. Restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mana yang terbaik ini Bapak Ibu? Tentu kita mau murid-murid kita adalah bisa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Untuk apa mereka menghormati peraturan? Kalau mereka tidak menghormati diri dan orang lain, termasuk kita adalah orang lain, gurunya. Nah, kalau peraturan akan kita lihat lagi nih, keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa tidak peraturan saja kita buat? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari peraturan ini akan kita buat menjadi suatu keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ini. Jadi kita buat, mengapa harus memakai helm? Ya, kalau kita ambil nilai keyakinan kita adalah supaya kita selamat di jalan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya ini untuk keselamatan juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini nilai universalnya adalah untuk menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain. Jadi kita berpikir bahwa ini akan mendatangkan hal-hal kebaikan bagi kita. Nah, saya akan melihatkan dulu Bapak Ibu tentang teori hukuman tadi. Kita akan melihat contoh. Saya ingin membagikan ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Selamat pagi, Bu.
Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar bisa lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya.
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu. Saya ingin tahu nih, dari pemaparan tadi dan juga video tadi, silakan Bapak Ibu boleh mengetik kira-kira Bapak Ibu berlakunya seperti apa sebelumnya, sering seperti apa, apakah sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer di dalam kelasnya. Lalu, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu inginnya ke depan akankah tetap dalam posisi pada yang itu atau ingin berubah posisi? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat posisinya. Oke, Bapak Ibu sudah? Ibu Fitrina, saya sering jadi penghukum. Bu Yesi juga, saya sering jadi penghukum. Kalau Bu Nur Asia, sering jadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Nah, baik ya. Terima kasih atas tanggapannya dari ibu-ibu hebat. Nah, jadi begini ya, kita sudah melihat tadi melalui pemaparan tadi bahwa posisi sebagai pembuat rasa bersalah ataupun penghukum itu hanya akan melahirkan motivasi ekstrinsik di murid-murid kita. Berarti dia akan melakukan sesuatu karena ketakutan atau karena ingin sesuatu dari orang lain. Yang buat kita ingin anak kita melahirkan suatu motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga kita hendaklah nanti berubah posisi menjadi posisi manajer. Jadi manajer di sini bukan maksudnya kita sebagai kepala sekolah ya, tapi kita adalah manajer di dalam kelas kita masing-masing, pemimpin di dalam kelas kita masing-masing. Kita sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana kita akan membuatnya seperti ini boleh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nilai keyakinannya adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, keyakinannya adalah peduli dengan teman-teman. Ini kita ambil dari murid. Murid saja yang menyampaikan apa yang mereka mau, apa yang mereka impikan di dalam kelasnya.
Lalu ada lagi kesepakatan kelas lain, mungkin datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Lalu ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah ini Bapak Ibu, bukan kita yang menetapkan, tetapi kita minta dari anak bagaimana mereka impikan kelas mereka. Kelas yang seperti apa yang mereka mau. Kita minta pendapat anak-anak kita. Nah, contohnya ini pernah saya lakukan. Pertama saya menerangkan dulu tentang budaya-budaya atau nilai-nilai positif. Lalu saya meminta anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka mau. Setelah mereka menulis, maka ditempel ke depan, ditempel ke papan tulis. Nah, di sini satu nilai kebajikan, satu nilai kebajikan yang akan mereka tuliskan, satu impian di setiap satu orang anak. Lalu kerja kita guru adalah setelah tertempel, kita akan menyatukan yang sejenis. Misalnya ada di sana membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi menjaga kebersihan. Nah itu mempunyai nilai kalimat yang sama. Maka kita kumpulkan, kita satukan yang mempunyai ide yang sama. Kita sebagai guru yang menelitinya nanti. Kemudian ada lagi setelah terkumpul maka nilai-nilai itu disimpulkan dan kita meminta anak untuk menulisnya. Nah, saya ini meminta anak-anak saya bagi berapa nilai kebajikan yang lahir dari mereka satu kelas itu. Kemarin saya praktek di kelas 8C ada 6. Nah, masing-masing anak saya kelompokkan untuk membuat satu nilai kebajikan itu dan mereka berkreasi. Mereka tempel di kertas yang sudah saya sediakan. Lalu saya meminta mereka menandatanganinya. Dan tidak semua ketua-ketua grup saya suruh menandatangani di kesepakatan ini. Dan yang lain juga menandatangani di daftar yang sudah saya buat, saya sediakan. Bahwa mereka akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka. Selanjutnya, kami adakan foto bersama dengan anak-anak kelas 8C. Setelah foto bersama, alhamdulillah sampai sekarang masih terpampanglah keyakinan kelas yang kami buat di kelas 8C tersebut. Nah, itulah praktek yang saya lakukan di kelas 8C untuk praktek keyakinan kelas. Selanjutnya, untuk mengapakan anak, supaya anak itu mempunyai budaya yang positif dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, kita juga perlu melakukan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Di sini kita akan menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kita ungkapkan dulu kepada anak. Kemudian kita validasi dia. Kamu punya alasan nggak kenapa melakukan itu? Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita validasi dulu. Nah, terakhir kita menanyakan keyakinan berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Karena tadi peraturannya kan Bapak Ibu kita minta dari mereka. Nilai-nilai yang mereka inginkan. Kita kembalikan lagi kesalahan-kesalahan anak tersebut kepada kesepakatan yang sudah kita buat. Dan di dalam memberikan pengantar, kita juga agak menggiring mereka untuk menyatakan hal-hal yang misalnya untuk tertib masuk kelas, tertib keluar kelas itu kita dalam menyampaikan di awal, kita usahakan menyampaikan sesuatu yang memang kita arahkan untuk mereka pikirkan kelak nanti waktu mereka membuat keyakinan kelas di kertas mereka, impian yang mereka mau tersebut.
Lalu yang terakhir bisa juga kita bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga mereka berpikir untuk ke depannya. Nah, ini saya juga sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Akan saya coba bagikan ke teman-teman. Jadi tahu nggak kenapa itu kandung begini? Yang tadi apa yang harus ada sesuatu ini rasanya sesuai dengan hati Laili. Ya Bu, ada kan tak diketawakan benda itu. Terus sederhananya saya tadi mengecek waktu sekian itu. Bisa kenapa? Sudah terbiasa untuk di bawah di cuma itu ini lebih mengetahuinya dan juga bisa bantu ya. Nah, setelah ini itu pasti sudah tidak baik kok, tidak pasti jadi yang baik itu suatu kesalahan ya. Ya semua orang juga pernah berbuat kesalahan kok. Itu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, di sini kita nggak bisa siapa. Nah, ya, ya. Nah, sekarang mau lanjut lagi. Ya Bu, sekarang saya sudah belajar. Tidak belajar, saya harus sampai kedewan untuk jadi main HP-nya mulai maghrib sampai malam sampai ketiduran. Aja tidak belajar, sudah pelajarannya. Ya, pada ujian, saya melihat jawaban. Nah, kita sudah ingat nggak lain dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di pelajaran itu? Ingat Bu, cara yang lain lakukan itu bertentangan dengan yang mana itu? Jujur Bu, jujur. Jadi, itu termasuk perbuatan yang baik nggak? Kalau jujur itu baik. Saya ditanya, bagaimana kira-kira kita akan menyesuaikan diri? Ya, jadi Laili sudah meyakini tindakan yang dilakukan tadi itu salah ya. Jadi jika Laili bersedia, mau memperbaikinya, ya Bu, saya siap. Apa yang akan Laili lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bersungguh belajar dan mulai pelajaran di rumah. Kemudian saya
Kita apa lagi? Nilai bisa tuh. Nah, ini akan memperbaikinya dengan baik. Nah, kira-kira orang yang seperti apa nantinya baik? Saya akan menjadi jujur, akan menjawab disiplin dan buku. Gitu ya. Ya, pada orang dilakukan seperti yang lain dibuat di hati di bawah baik. Nanti jelas yang tidak kita keluar tentang kita ya nanti untuk melaksanakan telepon supaya baik akhlak yang baik dan ya ini untuk waktu dan bisnis ini sudah jujur dan sudah ya. Ya nanti kalau udah selesai jadi karena kita udah mana perasaan lain saya jadi saya bisa jujur sama ibu jadi tenang saja dan juga saya ibu tidak perhatian pada saya dan mengingatkan bahwa saya sudah berbuat kesalahan dan kita sudah mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Terima kasih ya Bu. Ya. Bilang sekarang. Iya Bu. Terima kasih ya. Nah, itulah video yang sudah saya lakukan tentang praktik segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian dulu dari saya pemaparan tentang budaya positif. Insya Allah nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan dengan Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Lani atas paparannya yang panjang lebar kepada kita pada malam hari ini. Dengan paparan yang seperti ini mungkin ada yang mengganjal dari hati kita sehingga ada niat untuk bertanya. Jadi untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Sudah ada yang mengangkat tangan. Yang pertama Ibu Sahara. Kepada Ibu Sahara kami persilahkan. Halo. Oh, mungkin sedang apa? Kita lanjut dulu kepada Ibu Nur Asiah. Kepada Bu Nur Asiah. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kalau tidak salah tadi Ibu Fasil, saya mendengar tentang teori motivasi tentang penghargaan dan hukuman. Jadi begini Bu, dalam jangka dekat ini kita kan akan mengadakan ujian akhir. Kemudian kita akan membagikan hadiah. Jadi hadiah yang kita bagikan ini tentunya kepada anak-anak yang mempunyai prestasi atau sang juara. Jadi tadi di sini saya entah kurang paham
kalau seandainya penghargaan itu kan anak-anak nanti akan kita panggil ke depan di hadapan teman-temannya, kan kita akan memberikan hadiah. Bagaimana dengan teman-temannya yang tidak mendapat hadiah atau motivasi atas prestasinya itu, apakah itu nanti merupakan penghargaan PS hukuman? Itu yang akan saya tanyakan atau kurang paham. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Asia atas pertanyaannya. Itu tentang penghargaan atau hukuman tadi ya. Biasanya sekolah kita kan yang anak yang pintar dapat juara. Dikasih ke depan, kasih hadiah. Jadi bagaimana pula perasaan anak yang tidak juara, mungkin juga tertekan ya Bu ya. Jadi mohon penjelasannya Ibu Fasil untuk pertanyaan Ibu Nur Asia. Jadi Bapak Ibu yang akan bertanya boleh mengangkat tangan dan boleh menulis di kolom chat. Terima kasih. Kak Ladi masih mood? Berarti kita jawab saja langsung ya Bu Fit. Ya, jawab saja langsung Bu. Nah, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Bu Nur Asia ya. Bagaimana dengan pemberian hadiah pada saat anak menerima rapor? Nah, sebenarnya kan tadi kita sudah bicarakan bahwa hadiah atau imbalan itu adalah akan melahirkan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang datang dari luar. Coba kita perhatikan anak-anak yang selalu naik, yang ke depan, yang kita panggil, anak-anak yang selalu juara. Pasti itu juga orangnya. Setiap tahun, setiap semester itu juga orangnya. Artinya, adakah berdampak baik pada siswa yang lain? Gitu. Kalau kita perhatikan kan itu saja. Berarti itu tidak akan meningkatkan motivasi bagi anak-anak lain. Sehingga saya juga pernah berkata itu, ayolah kamu belajar yang baik supaya dapat hadiah. Nah, saya iming-imingkan itu dulu sebelum masuk guru penggerak ini. Lalu katanya, alah Bu, yang dapat itu juga ya Bu. Itu juga yang dapatnya Bu. Nggak mungkinlah kami bisa bersaing Bu. Dia minat di situ. Kami enggak Bu, kami olahraga. Nah, jadi sebenarnya kan cocok motivasi ekstrinsik itu tidak terlalu baik. Jadi kita sebenarnya harus melahirkan motivasi ekstrinsik dari anak. Nilai-nilai itu dia yang membangun, bukan atas dasar hadiah dia ingin berlaku gitu. Mari kita bangun budaya di mana anak melahirkan motivasi intrinsiknya. Dia yakin bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik untuk dirinya dan masa depan. Lalu sejak kurikulum 2013, juga kurikulum Merdeka, itu di rapor juga kita lihat tidak ada kolom posisi ranking gitu. Sedangkan saat kita dulu sekolah di kurikulum GBPP, di kurikulum 75 atau 84 itu ya Bu ya, di sana ada tertulis ranking gitu. Jadi sesudah diadakan perubahan-perubahan kurikulum berdasarkan kebutuhan kita dan dikaji, ternyata itu hanya melahirkan motivasi intrinsik dan orangnya itu juga. Tidak ada dampak positif bagi anak-anak yang malas belajar. Nah, itu dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Fit. Iya, terima kasih Bu Lani atas jawaban yang dari Ibu Nur Asia. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang anak kita. Bapak Ibu yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kita buka untuk 2 orang lagi penanya lagi ya Kak ya. Boleh Bapak dan Ibu. SMP 2 Rau mana ini? Ayo semangat Bapak Ibu. Ya,
LC dulu, LC. Ibu, LC 200 orang. Bapak Pala aja lah bertanya. Bu Elsie. Itu ada Ibu Ayo. Sylvia Rina. Iya, ada di Rina. Silakan Bu. Unmute Bu, klik apanya dulu. Udah, silakan. Udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, guru BK dari SMP Negeri 2. Saya mau bertanya, Bu. Di sini mengapa budaya positif itu penting di sekolah, Bu? Jadi saja Bu. Sudah, terima kasih Bu Sylvia Rina atas pertanyaannya. Ada Bapak sambil Ibu Lani menjawabnya, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Atau langsung kita jawab dulu ya Bu? Bukan Baik. Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Sylvia Rina atas pertanyaannya, yaitu mengapa budaya positif itu penting ada di sekolah. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, budaya positif itu banyak ya. Ada di sana posisi kontrol, ada di sana juga segitiga restitusi, ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas. Nah, itu semua harus ada. Mengapa? Agar anak termotivasi untuk belajar. Ya, misalnya kita tidak melakukan lagi posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita coba diri kita ini menjadi posisi manajer. Di posisi manajer, anak akan merasa dihargai. Jadi, tentu anak yang dihargai itu akan ada rasa semangat belajarnya gitu. Termotivasi dia untuk belajar. Kita lihat dari sisi keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif. Kalau ada budaya kelas, ada keyakinan kelas, ya maksudnya. Kalau anak itu berbuat sesuatu, misalnya dia sering terlambat, sering tidur di kelas, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama, kita lahirkan bersama. Nah, tentu dia akan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Kita tanyakan, itu kamu yang buat bersama-sama. Nah, itu kan akan juga melahirkan motivasi intrinsik dari mereka. Jadi, selain itu juga anak akan lebih terlibat dalam pembelajarannya. Itulah kaitan dengan keyakinan kelas. Lalu dia akan berperilaku baik. Kalau kita kan sering itu, kalau Anda ingin dihormati, mari hormati orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, mari hargai orang lain. Nah, begitulah di posisi manajer, kita akan memberi penghargaan pada anak. Kita hargai. Contoh tadi di video, dengan mengucapkan terima kasih itu adalah ungkapan untuk menghargai orang lain. Jadi kita harus membudayakan. Saya memang di kelas, Bapak Ibu, saya tidak kasih izin anak-anak keluar dengan alasan pena. Saya menyediakan pena kecil-kecil yang 1000 begini nih, banyak dalam tas saya taruh. Bu, izin Bu beli pena. Saya enggak kasih. Ini pakai pena Ibu. Itu aja saya bilang, kemana pena kamu? Kena curi Bu. Aduh, masalah lagi nih pencurian. Oke, nanti kita selesaikan. Sebenarnya kamu jangan keluar, pakai pena Ibu. Nah, setelah pakai pena, itu jarang mereka mengucap terima kasih Bu. Jarang. Mungkin di keluarga juga tidak ada ajaran untuk berucap terima kasih. Maka saya yang berterima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah mengembalikan pena Ibu. Lalu lambat laun mereka merasa, iya Bu, terima kasih sudah minjamkan. Nah, akhirnya besok-besok ada lagi yang minjam. Sebelum saya berterima kasih, makasih ya Bu. Nah,
kita lahirkanlah sikap positif melalui kita guru dulu. Kita contoh, kita teladan, seperti Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Maka kita yang berbuat dulu nih Bapak Ibu, baru murid kita akan mencontoh. Nah dari mana itu? Itu adalah dari keyakinan atau nilai-nilai universal yang kita guru yakini. Di mana itu nilai-nilai universal? Terdapat di budaya positif. Nah demikian, jadi atapnya itu budaya positif, di bawah-bawah jari-jarinya itu ada 5 ya Bu Sylvia. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya untuk pemahaman kita yang lebih mendalam. Iya, makasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Ibu Pit. Fadil atas jawaban yang disampaikan Ibu Sylvia Rina. Ya, kenapa budaya positif harus ada di sekolah? Itu Bu untuk menghindari hukuman. Nah, karena di sekolah tidak ada aturan lagi. Supaya tidak terjadi hukuman, maka dibuatlah sebuah kesepakatan. Kesepakatan antara kita dengan anak, kesepakatan antara kita guru dengan orang tua, itu namanya ada juga namanya kelas parenting. Itu juga salah satu adalah budaya positif yang harus kita tegakkan. Supaya apa? Karena nanti di dalam tidak ada lagi namanya istilah aturan. Di dalam kesepakatan kita dengan orang tua, kesepakatan kita dengan murid itu ada konsekuensi kalau dilanggar. Berarti kita sama-sama tahu apa yang aturan itu. Anak-anak tidak tahu, tidak boleh keluar. Berarti anak-anak tidak tahu kalau dia dilarang keluar. Tapi kalau sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan, anak-anak ibu selama belajar dengan ibu hanya 1 kali boleh keluar. Bagaimana menurut kalian? Atau kita bagaimana menurut kalian selama pembelajaran dengan ibu? Mereka yang memunculkan ide. Jangan sering-sering keluar, Bu, misalnya. Itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman nanti. Itu dia. Mungkin itu tambahan dari saya ya Ibu Fasil. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang akan bertanya, boleh ditambahkan. Pit, timing, Pit. Ya kan? Timing. Time. Habis? Iya. Mungkin pertanyaannya tidak kita lanjutkan lagi karena waktu juga lah. Karena tadi saya membukanya dengan pantun, saya akan juga dengan pantun Bu Lani. Ada Pak Salam tuh yang angkat tangan. Oh, boleh ditambah nggak Bu Lani? Udah berapa jam? Iya, Bu. Ada waktu kita 10 menit lagi. Boleh Pak, boleh. Silakan baik. Bapak. Salam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kita berharap dengan adanya budaya positif ataupun keyakinan kelas akan memberikan pengaruh positif terhadap minat siswa kita. Bapak Ibu, tentunya kita sekarang sudah meyakini bahwasanya setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas, kan seperti itu. Iya. Itu yang pertama yang kita harapkan. Bahwasanya memang kita meyakini bahwa setiap kejahatan itu sebetulnya kan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Kalau kita menghukum, tentunya kejahatan siswa kita balas juga dengan kejahatan. Tentunya nanti tidak akan menimbulkan efek positif terhadap siswa tersebut. Akan tetapi sangat sulit bagi kita sebagai pendidik untuk memulai ataupun melaksanakan budaya positif ini, karena ini menyangkut sikap. Apalagi di dalam keyakinan kelas, terkadang siswa itu tidak memiliki ide untuk membuat suatu keyakinan tersebut. Jadi tentunya seorang guru harus mampu memfasilitasi kepada siswa kita semua agar bisa berpikir kritis ya terhadap keyakinan tersebut. Jadi bagaimana tahapan-tahapan yang mesti kita lalui
untuk membuat satu keyakinan ataupun budaya positif terhadap sebuah sekolah. Nah, mungkin itu poinnya seperti itu. Baik Pak, langsung ditanggapi ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tahapannya adalah kita dulu guru memberi pengantar kepada anak. Kita yang menggiring mereka, kita yang memberikan pengertian dulu tentang nilai-nilai universal tadi. Apa saja yang mau kita sampaikan, misalnya kita ingin membentuk anak-anak ini punya budaya yang bagaimana, mati mungkin, saling menghargai, tidak terlambat. Nah, kita giring mereka dulu ke situ dengan bercerita, lalu kita minta mereka saja. Nah, sekarang kelas kamu mungkin bisa kita berikan video, mungkin video pembelajaran di kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang bagus kita tampilkan dulu, itu caranya. Nah, mereka akan lahirlah dari hati mereka sendiri. Kita minta pendapat mereka. Kelas impian kamu itu bagaimana? Gitu. Kelas seperti apa yang kamu impikan? Nah, silakan kamu tulis. Nah, kita beri mereka kertas, nanti baru mereka tempel di papan. Tahap berikutnya. Lalu kita buatkan, kita juga beritahu, jangan ada kalimat yang negatif, kita membuat dalam kalimat positif. Misalnya, dilarang buang sampah, itu tidak boleh. Atau jangan buang sampah, tapi kita arahkan mereka membuat kalimat positif. Supaya mereka berpikir itu adalah sesuatu yang positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mereka tidak merasa itu peraturan yang mengikat mereka. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat, itu tidak boleh. Kita arahkan lagi, kalimat kamu diganti ya. Jangan terlambat, apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Nah, seperti itu Pak. Setelah kita administrasikan, kita pilih-pilih dulu yang mana yang bernilai bagian kedisiplinan tertib, yang mana yang jujur, yang mana yang saling menghormati, kita pilih-pilih dia, barulah kita katakan ini yang terakhir dari kelas ini. Kamu ingin tertib, kamu ingin bersih, kamu ingin jujur, kamu ingin saling menghargai. Nah, kita buatlah mereka berkelompok supaya bisa membuat keyakinan kelas itu bukan kita yang melakukan, biarkan mereka supaya mereka menikmati apa yang mereka tulis-tulis tersebut. Jadi waktu itu saya laksanakan, mereka sangat gembira sehingga selalu saya hanya berkata, apa keyakinan kelas? Oh iya Bu, sampah, kata mereka sendiri aja Pak, saya enggak banyak-banyak lagi. Cuma kita harus terus kontrol, karena kalau tidak kita kontrol sebagai kita adalah manajer, nah itu karena mereka baru, mereka akan langgar juga. Jadi kita sebagai guru harus sabar karena perubahan itu tidak terjadi secara instan. Perubahan akan terjadi secara perlahan namun pasti. Demikian dari saya Pak. Mungkin saya mohon maaf karena ini mungkin tergesa-gesa menjawabnya ya. Cuma terlalu semangat saya nih Pak. Terima kasih Pak Salam. Terima kasih nih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Fasil atas tanggapannya yang pertanyaan dari Pak Salamuddin. Ya, untuk budaya positif ini gambaran sedikit Pak, ada namanya kesepakatan sekolah, ada namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan sekolah itu adalah antara kita dengan orang tua, itu ada namanya kelas orang tua. Biasanya ide-ide itu kan munculnya bukan dari mereka, dan kita tulis aja di kertas dulu. Kasihkan sama orang tua, setuju nah dia. Kalau dia setuju, ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Setelah itu nanti baru kita bawa sama anak. Ini adalah kesepakatan kami guru dengan orang tua kalian kemarin misalnya kan. Coba kalian baca dulu, menurut kalian bagaimana ini ya, kalau anak-anak tidak punya ide kan. Kalau mereka punya ide, alhamdulillah sekali. Kalau tidak, begitu caranya. Jadi apa misalnya kalau kesepakatan sekolah itu misalnya masalah baju keluar, itu kan bukan hanya lokal yang mempunyai, tapi adalah seluruh sekolah. Atau pakai sepatu, apa kayak mana, apa konsekuensinya kalau tidak pakai sepatu. Itu dari orang tua ke kelas orang tua namanya. Biasanya itu di awal tahun pelajaran kita adakan itu terbitlah sebuah kesepakatan nantinya. Dan ujungnya nanti itu adalah budaya positif yang tercipta di sekolah kita.
Jadi Bapak dan Ibu semua, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Ini pengalaman yang saya lakukan karena waktu jualah memisahkan kita. Sudah waktu lebih dari 2 jam kita bersama. Mungkin hari pun juga sudah malam. Seperti apa kata saya tadi membukanya dengan pantun, saya akan menutupnya juga dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup kegiatan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang ikut lain, sertifikatnya yang ikut di Kompel Matematika, sertifikatnya di Kompel nanti ya. Yang untuk SMP 2 itu tugasnya Kak Lani. Nanti di Kompel Matematika dikirim sertifikatnya ya Kak. Oke, makasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih, Sama-sama Bu, kami juga ucap terima kasih. Yuk. Sukses selalu Bapak Ibu semua. Ya, dan selamat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.